좀 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf, yaitu Bukun Faidah MSI, dan tak lupa teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup kajian ilmu akhlak untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Akhlak Tasawuf. Yang pertama yaitu pengertian akhlak. Secara etimologi, akhlak berasal dari bahasa Arab akhlaka yuhliku ikhlakan. Jamaknya hulukun, yang berarti perangai, al-sajiyah, adat kebiasaan, al-adat, budi pekerti, tingkah laku atau tabiat, atau bi'ah, perbedaan yang baik, al-maru'ah, dan agama ad-din. Secara terminologi dari Ibnu Maskawih, akhlak yaitu keadaan jiwa yang mendorong atau mengajak melakukan sesuatu perbuatan tanpa melalui proses berpikir dan pertimbangan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu Profesor Dr. Ahmad Amin, yaitu suatu ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, menerangkan yang harus dilakukan, menyatakan tujuan yang harus dituju, dan menunjukkan apa yang harus diperbuat. Nah, menurut buku Akhlak dalam Berbagai Dimensi, yaitu sifat-sifat yang berurat berakar dalam diri manusia, serta berdasarkan dorongan dan pertimbangan sifat tersebut, dapat dikatakan bahwa perbuatan tersebut baik atau buruknya dalam pandangan manusia. Materi selanjutnya yaitu kekuatan batin yang dimiliki setiap manusia. Yang pertama yaitu tabiat atau pembawaan. Nah, tabiat sendiri definisinya yaitu suatu dorongan jiwa yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan manusia, tetapi disebabkan oleh naluri, gorizoh, dan fakta warisan sifat-sifat dari orang tuanya atau nenek moyangnya. Yang kedua yaitu akal atau pikiran. Suatu dorongan jiwa yang tidak dipengaruhi oleh lingkungan manusia, tetapi disebabkan oleh naluri, goriza, dan faktor warisan sifat-sifat dari orang tuanya atau nenek moyangnya. Yang ketiga yaitu hati nurani, dorongan jiwa yang hanya berpengaruh oleh alat kejiwaan yang dapat menilai hal-hal yang sifatnya abstrak, yang gaib atau yang batin, karena dorongan ini mendapatkan keterangan ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis disebutkan, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma hdini li ahsani a'mali wa ahsani akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wa qini sayyi'al a'mali wa sayyi'al akhlaqi la yaqi sayyi'aha illa anta. Yang artinya yaitu sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah semesta alam, tiada sekutu baginya, dan demikianlah aku diperintahkan dan aku bagian dari orang Islam. Ya Allah, berilah aku amalan yang terbaik dan akhlak yang paling mulia. Tiada yang bisa memberi yang terbaik selain Engkau, dan lindungilah aku dari amalan dan akhlak yang buruk. Tidak ada yang bisa melindungiku dari hal yang buruk selain Engkau. Sunan An-Nasa'i yang sahih. Materi selanjutnya yaitu ciri-ciri khusus akhlak. Yang pertama yaitu akhlak mempunyai suatu sifat yang tertanam kuat di dalam jiwa atau lubuk hati seseorang yang menjadi kepribadiannya, dan itu akan membuat berbeda dengan orang yang lain. Yang kedua yaitu akhlak mengandung perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam keadaan bagaimanapun juga. Dengan kata lain, akhlak merupakan adat kebiasaan yang selalu dilakukan oleh seseorang. Yang ketiga yaitu akhlak mengandung perbuatan yang dilakukan karena kesadaran sendiri, bukan karena dipaksa atau mendapatkan tekanan dan intimidasi dari orang lain. Yang terakhir yaitu akhlak merupakan manifestasi dari perbuatan yang tulus, ikhlas, tidak dibuat-buat. Materi selanjutnya yaitu beberapa padanan kata akhlak. Yang pertama yaitu etika. Etika diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak moral. Etika berbicara tentang kebiasaan atau perbuatan, tetapi bukan menurut arti tata adat. Yang kedua yaitu moral. Dalam KUBI disebutkan bahwa moral adalah penentuan baik buruk terhadap perbuatan dan kelakuan. Yang ketiga yaitu kesusilaan dan kesopanan. Kesusilaan berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata su yang berarti lebih baik,
Dan kata sila berarti prinsip atau aturan hidup. Jadi, kesusilaan adalah dasar-dasar aturan hidup yang lebih baik. Nah, sedangkan kesopanan berasal dari bahasa Indonesia yang berasal dari kata sopan yang arti tenang, beradab, baik, dan halus, perkataan ataupun perbuatan. Materi intinya yaitu ruang lingkup akhlak adalah pembahasan tentang perbuatan-perbuatan manusia, kemudian menetapkannya apakah perbuatan itu tergolong baik atau tergolong buruk. Yang kedua yaitu pokok-pokok masalah yang dibahas dalam ilmu akhlak pada intinya adalah perbuatan manusia yang baik maupun yang buruk sebagai individu maupun sosial. Manfaatnya mempelajari ilmu akhlak yaitu yang pertama, tujuan mempelajari ilmu akhlak dan permasalahannya menyebabkan kita dapat menetapkan sebagian perbuatan lainnya sebagai yang baik dan sebagian perbuatan lainnya sebagai yang buruk. Mustafa Zahri mengatakan bahwa tujuan perbaikan akhlak itu ialah untuk membersihkan kalbu dari kotoran-kotoran hawa nafsu dan amarah sehingga hati menjadi suci, bersih bagaikan cermin yang dapat menerima nur cahaya Tuhan. Selanjutnya, ilmu akhlak juga menentukan kriteria perbuatan yang baik dan yang buruk serta perbuatan apa saja yang termasuk perbuatan baik dan perbuatan yang buruk itu. Dan selanjutnya akan banyak mengetahui perbuatan baik dan perbuatan yang buruk. Terakhir yaitu jika tujuan ilmu akhlak tersebut tercapai, maka manusia akan memiliki kebersihan batin yang ada pada gilirannya melahirkan perbuatan yang terpuji. Nah, kesimpulan yang kita ambil dari materi ini adalah akhlak yaitu keadaan jiwa yang mendorong melakukan suatu perbuatan secara spontan tanpa pertimbangan dan proses berpikir terlebih dahulu dan tanpa ada unsur paksaan. Pembahasan ini mengenai ruang lingkup akhlak adalah tentang perbuatan-perbuatan manusia yang mendorong pada baik atau buruknya. Ilmu akhlak bukanlah tingkah laku manusia, melainkan perbuatan yang dilakukan atas kemauan manusia itu sendiri, yang selalu dilakukannya, dan kemudian mendarah daging dalam diri manusia itu. Nah, materi sudah saya sampaikan, lebihnya saya mohon minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.